Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selalu bersemangat ya kalau diundang di acara ini, dan apalagi ini kerjanya LPDP ya, dan juga awardee dari LPDP. Yang pertama-tama tentunya saya apresiasi ya rekan-rekan Dewan Juri yang sebagian saya kenal akrab, para entrepreneur dan juga calon investor. Ya mereka investor, tapi untuk yang acara kita calon ya, semoga nanti ada yang match gitu ya, sehingga menjadi investor dari program ini. Dan tentunya kami sampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, apalagi yang selamat sukses sampai level terakhir ya. 40 tim yang hadir hari ini. Kemudian saya apresiasi ke rekan-rekan awardee LPDP yang menginisiat program ini, terutama ILEC dan juga Mata Garuda yang tentunya banyak yang berminat untuk bergerak di bidang entrepreneurship. Ini apresiasi yang tinggi dan tulus, dan ini adalah program pertama kita ya secara resmi di dalam naungan LPDP. Kita ingin ikut berkontribusi. Yang pertama mendorong awardee maupun calon awardee LPDP untuk mengambil jalur yang sepi ya, jalur yang perintis, begitu jalur menjadi entrepreneur. Selain itu kami juga ingin ikut berkontribusi untuk mendorong penciptaan entrepreneur yang berbasis perguruan tinggi. Maka itu salah satu kategori dari business plan, business competition yang kita lakukan di LPDP ini menyasar adalah mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Ini kira-kira yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan, rekan-rekan, saya akan bicara kira-kira 10 menit, 15 menit, jadi saya akan santai, kira-kira cukup waktu. Ingin menggambarkan sebenarnya misi kita, dan juga sampai nanti bagaimana mengukur apakah misi kita itu kira-kira sampai ke tujuan atau tidak, begitu ya. Jadi kami yakin betul bahwa peran entrepreneurship dalam kemajuan bangsa itu sangat vital. Ya, jumlah entrepreneur itu sangat vital, jumlah bisnis baru yang diciptakan per tahun itu sangat vital untuk kemakmuran suatu bangsa. Kita bisa lihat dari berbagai negara, kita bisa benchmark dari gerakan entrepreneurship berbagai negara, dan kawan saya ada di ruang ini, Mas Gagan Sugandi. Kami bersama-sama sampai terbang ke New York untuk belajar bagaimana Amerika itu menciptakan dan selalu melihat entrepreneurship itu sebagai top mind atau top activity dari bangsa itu dari mulai lahirnya sampai sekarang. Ya, dan mereka mengukur berapa jumlah bisnis yang diciptakan per tahun per satuan penduduk. Ya, kami belajar juga bagaimana metodologinya, tentunya beberapa yang bisa kita adopt untuk bangsa ini ya. Saya juga berkesempatan pergi ke UK, ke Inggris untuk belajar apa yang mereka lakukan dengan Techno Hub-nya, dengan Innovation Hub-nya di sana. Saya juga belajar dari universitas lain yang ada di Amerika, Babson College katakanlah, ada di USC, di berbagai daerah, di berbagai negara kita belajar banyak untuk meyakini bahwa gerakan entrepreneurship ini memang sangat penting ya. Apalagi kalau Anda lihat di Indonesia ini urusan SDM ada 3 masalah besar. Yang pertama adalah bahwa kita perlu intelektual yang lebih banyak. Orang yang terdidik S2 dan S3 yang lebih banyak. Maka itu LPDP hadir untuk ikut menjawab permasalahan tersebut. Namun faktanya adalah gelar S2, S3 saja tidak cukup. Tapi kita perlu intelektual yang punya integritas, punya kejujuran. Dan itulah misi LPDP untuk mencetak putra-putri terbaik bangsa ini menjadi intelektual yang penuh dengan kejujuran, mengandalkan keilmuannya, mengandalkan pengetahuannya untuk mencerahkan kehidupan bangsa.
Dan ini tidak mudah kawan, karena faktanya konon kabarnya 62% koruptor itu lulusan perguruan tinggi. Jadi kita tidak ingin kita mendidik orang yang terdidik tinggi tapi perilakunya tidak ada integritasnya begitu ya. Ini tantangan pertama. Tantangan yang kedua, sahabat semua, ternyata lulusan perguruan tinggi itu growth unemployment-nya paling tinggi dibandingkan golongan lain. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kita semua, termasuk Kemendikbudristek mulai ikut menjawabnya dengan meluncurkan program yang namanya Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka itu menyasar kawan-kawan yang ingin bekerja dipersiapkan dengan baik, yang ingin entrepreneur didampingi oleh mentor, yang ingin sekolah lanjut difasilitasi. Nah, itu adalah termasuk indikator kinerja utama dari perguruan tinggi baik swasta negeri di seluruh Indonesia. Ini perlu kita dukung agar makin banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi entrepreneur. Karena nanti ukurannya setelah kita hitung itu kira-kira lulusan perguruan tinggi yang jadi entrepreneur harusnya setiap tahun itu 25% daripada wisudawan begitu. Nah, tentunya kita mulai dari yang ada, katakanlah sekarang 2%, 3%, kita harus tingkatkan terus. Nah, masalah yang lain adalah masalah bahwa rata-rata pendidikan orang Indonesia itu baru 8, sekian tahun belum lulus SMP. Sehingga banyak yang drop out setelah SMP, SD, SMA begitu ya. Semuanya tentunya perlu lapangan kerja. Nah, ini tentunya ada di area pendidikan informal maupun pendidikan vokasi. Jadi 3 masalah besar ini coba kita urai dan LPDP siap membantu lewat program-programnya untuk mendukung terutama hari ini adalah khusus untuk yang kewirausahaan. Itu saya ingin sampaikan. Yang berikutnya kami ingin melihat bahwa penciptaan wirausaha di Indonesia ini berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kami ingin Merauke sampai Sabang itu maju bersama dalam suatu kekuatan ekonomi, demokrasi ekonomi, dan sehingga kita bisa sejahtera bersama begitu ya. Jadi kami sebenarnya ingin mendukung PTN, PTS yang ada di seluruh Indonesia ini untuk masing-masing punya ekosistem menciptakan kewirausahaan. Dari lulusannya, kalau masing-masing bisa menciptakan 25% dari lulusannya jadi entrepreneur, itu bukan main impact-nya kepada ekonomi Indonesia. Dari Merauke sampai Sabang, karena yang namanya entrepreneur itu tidak mesti mereka harus pindah ke Jawa begitu ya. Mereka bisa menjalankan bisnisnya di seluruh pelosok negeri ini karena di setiap pelosok negeri itu selalu ada peluang, ya selalu ada problem yang harus dipecahkan oleh para entrepreneur ini. Jadi ini menurut saya penting sekali kita menempel program penciptaan kewirausahaan ini pada universitas yang ada di seluruh antero negeri ini. Sehingga program ini saya sangat apresiasi, kawan, saya dapat laporan dari Kang Dadang tadi, Kang Dadang ya, 29 provinsi terwakili dalam program ini, yang baru pertama kali. Nah tentunya tahun depan insya Allah seluruh provinsi akan terwakili, sehingga seluruh gerakan pengembangan kewirausahaan ini bisa dirasakan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah kami sadari bahwa LPDP itu sampai saat ini ingin melengkapi seluruh menu yang ada terkait dengan kewirausahaan. Maka pada tahun 2021 kalau Anda cermati kita punya program khusus S2 kewirausahaan. Nah, salah beberapa dari juri ini ada yang menjadi interviewer untuk menilai siapa yang kira-kira paling cocok untuk masuk ke program ini. Dan kami harapkan program S2 ini bisa mengirim anak-anak muda yang punya ide bisnis maupun yang sedang menjalankan bisnis untuk belajar ke sekolah-sekolah terbaik yang ada di luar negeri, kemudian sambil dimentor di sana dan kembali ke Indonesia, terus mengembangkan bisnisnya dan kemudian ikut membantu penciptaan entrepreneur baru, mendukung yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia. Ya ini mimpi kita S2. Kalau yang S3 kita sudah punya, ya untuk program apapun kita akan sediakan untuk S3 baik untuk entrepreneurship maupun yang lainnya. Jadi aman untuk peneliti maupun untuk kawan-kawan yang akan bergerak di bidang pendidikan itu kita siapkan juga S3. Nah, kemudian yang belum ada adalah S1. Karena target utama dari pengembangan kewirausahaan menurut saya harus ada di level S1. Nah, dengan adanya Kampus Merdeka, program khusus yang namanya Proyek Wirausaha yang akan kita launching di 2021 secara masif karena seluruh
mahasiswa di Indonesia punya hak untuk mengambil program itu. Nah, kita harus siapkan infrastrukturnya, ekosistemnya, agar mereka bisa difasilitasi. Dan kalau ini jalan, maka Merauke sampai Sabang itu akan ada pusat-pusat atau pabrik-pabrik wirausaha yang setiap tahun akan menciptakan wirausaha baru berbasis perguruan tinggi. Anda bisa bayangkan ini adalah revolusi dari pendidikan ini, revolusi dari penciptaan entrepreneur yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karena ada kurikulumnya, ada dosennya, ada mentornya, ya, ada entrepreneur yang kemudian bisa menjadi investor, dan itu terjadi setiap tahun, bahkan setiap semester. Ya. Ini menurut saya sangat masif, dan ini yang kita lihat bangsa ini akan makin cerah kalau itu terjadi ke depannya. Dan kami pahami dari teori entrepreneurship, tapi teori entrepreneurship itu selalu dari lapangan. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan entrepreneur di lapangan. Di dalam entrepreneurship itu akan menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah peluang, opportunity. Yang kedua tim. Yang ketiga adalah resource. Tim ini adalah founder. Tim ini adalah entrepreneur. Dari ketiga hal itu yang paling utama tentunya adalah masalah orangnya, masalah timnya. Nah, karena tim itu akan bisa melihat peluang, akan bisa menciptakan peluang, dan tim itu yang akan mengolah resources-nya agar bisnisnya itu menjadi real dan insya Allah bisa terus berkembang dan survive gitu ya. Nah, di tim ini adalah orang-orang yang ada di hadapan kita yang hari ini adalah 40 tim ini. Mereka mulai dari mimpi, mulai dari melihat masalah, mulai dari ideasi. Ya, ide-ide bisnisnya apa? Dia olah, dia oprek, dia pikirkan, dia analisis begitu ya. Kemudian mereka mulai tahap kedua adalah visualisasi. Menganalisis, menuliskan dalam bentuk business plan, begitu ya. Itu visualisasi dari mimpi itu kira-kira setengah jalan dari realisasi. Nah, kemudian pada titik tertentu mereka akan merealisasikannya dalam bentuk startup, dalam bentuk new venture gitu ya. Nah, proses inilah yang coba kita simulasikan ke dalam aktivitas yang namanya business competition ini. Jadi teman-teman yang 40 tim ini sudah melakukan ideasi, kemudian mencoba mencari masukan ya dari para juri, dari calon investor, kemudian mereka akan merevisi lagi bisnis plan yang inisial tadi untuk menjadi lebih baik begitu. Dan kemudian mereka suatu saat mencoba prototipenya, mencoba ide bisnisnya dipasarkan dalam bahasa entrepreneurnya MVP ya, minimum viable product yang kemudian dicoba, kemudian ada masukan, dikembangkan lagi. Nah, proses inilah yang sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan calon entrepreneur ini. Jadi real entrepreneur itu bukan looking for atau mencari hadiah, bukan mencari iming-iming uang, tapi justru mencari masukan-masukan dari real entrepreneur ini untuk merevise ide-ide bisnisnya maupun rencana bisnisnya. Karena kalau ide bisnis itu nanti sudah bagus gitu ya, itu capital investor itu akan datang ya tentunya dengan network yang Anda punya begitu ya. Kalau ide Anda hebat begitu. Jadi saya tidak pro bahwa Anda mencari hadiah, saya juga nggak tahu ini lomba ini ada hadiah dalam bentuk uang apa enggak begitu ya, tapi bukan itu yang Anda cari. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah melewati tahap awal 365 menjadi 100, kemudian Anda dipoles lagi menjadi 40, dan nanti akan dipoles lagi di sini masukan yang hebat-hebat dari kawan-kawan entrepreneur dan juga calon investor. Inilah hadiah sebenarnya. Jadi 365 peserta ini semuanya pemenang. Kemudian Anda akan, jangan sampai nanti ada lomba lagi, Anda ikut lagi, lomba lagi, ikut lagi, ternyata bisnisnya adalah ikut lomba. Gitu ya. Itu bercandanya saya. Saya sering sekali ketemu, dia ikut di lomba ini, ikut lomba ini, ya bisnisnya kira-kira sama gitu. Oh, ternyata bisnisnya adalah ikut lomba gitu ya. Jangan sampai, jadi harus menjadi real. Nah, pada akhirnya kawan-kawan, saya ingin dorong teman-teman untuk yang 40 tim ini, selepas dari acara ini, Anda harus punya mentor. Karena mentor ini akan menentukan jalan Anda ke depannya dan kira-kira akan menjadi sahabat Anda dalam perjalanan indah di bidang entrepreneurship ini. Segera cari mentor dan nanti akan tambah mentor lagi. Begitu Anda bisnisnya meningkat, mentornya pasti akan meningkat, gitu ya. Ini kira-kira jadi teman-teman mentalitas kita, ide-ide kita yang kita tumpahkan ke dalam acara pertama ini semoga bisa ikut mendorong dan saya yakin Indonesia akan makin makmur, Indonesia akan makin sejahtera kalau sektor real bergerak. Siapa penggerak sektor real adalah kaum entrepreneur. Dan kaum entrepreneur itu harus diciptakan secara sistematis dan masif, ya, terstruktur,
agar setiap tahun kita bisa mendapatkan tambahan entrepreneur yang akan selalu menambah lapangan kerja, selalu menambah inovasi, dan tentunya selalu menambah pundi-pundi untuk kemakmuran bangsa. Saya pikir itu teman-teman, semoga nggak lewat ya 15 menitnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.